Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen perkreditan. Ya, sistem manajemen perkreditan yang terkait mengenai perkreditan bank utamanya harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kredit yang sudah dibahas di chapter sebelumnya. Analisis pemberian kredit, administrasinya, persetujuan dan juga pengawasan kreditnya. Manajemen yang berhubungan erat dengan perihal perkreditan ini sebenarnya bisa berjalan dengan baik jika setiap keputusan didasarkan pada perhitungan yang sangat matang. Bagaimanapun, ya, ketelitian pihak bank untuk urusan perkreditan akan ikut menghidupkan bank itu sendiri. Apalagi perkreditan juga merupakan bagian dari income perbankan yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perbankan dan sebagainya. Untuk chapter berikutnya nanti akan dibahas mengenai sistem manajemen perkreditan itu sendiri, langkah proses dalam analisa kredit, kemudian mekanisme persetujuan kredit, pemantauan debitur, kemudian aspek pemantauan debitur, penyelamatan dan penyelesaian kredit, sampai dengan hapus buku kredit. Baik, untuk lengkapnya silahkan simak video-video berikut ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sistem manajemen perkreditan bertujuan untuk menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent, ya, menguntungkan dan tetap dalam batas toleransi risiko yang ditetapkan. Nah, kaitannya dengan hal ini, bisnis perbankan memang merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola dengan baik dan hati-hati atau prudent, ya. Di sisi lain, menjadi penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Nah, sadar akan pentingnya peran dunia perbankan, maka pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan hukum di bidang perbankan. Bahkan, peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun atau prudential regulation sudah sangat memadai. Dalam praktiknya, ya, masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat dari para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prudential banking principle dalam berusaha. Nah, ini berkaitan dengan tujuan menciptakan kegiatan perkreditan yang prudent, ya. Untuk aspek penting dalam pemberian kredit di sini, pelayanan yang baik biasanya identik dengan TERA, ya, tangible, empathy, responsibility, receiveness, ataupun assurance. Ya, di sini pemberian pelayanan yang baik, penilaian batas risiko yang wajar bagi bank. Nah, untuk pemberian pelayanan yang baik yang tadi disampaikan berkaitan dengan tangible, empathy, responsibility, receiveness, ataupun assurance, kemudahan persyaratan pengajuan kredit yang ditetapkan bank, kejelasan proses penilaian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, ataupun proses keputusan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, ya, serta kemudahan dan kecepatan proses pencairan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank, termasuk dokumentasi ataupun administrasi kredit yang dilakukan oleh pegawai bank merupakan faktor-faktor yang menentukan, ya, keputusan nasabah dalam pengambilan kredit. Nah, kemudian poin yang ketiga, proses sistem manajemen perkreditan meliputi analisa kredit, persetujuan kredit, pemantauan debitur, penyelamatan dan penyelesaian kredit, dan pengelolaan kebijakan serta prosedur kredit. Biasanya ini berhubungan dengan BMPK, ya, batas maksimum pemberian kredit, ataupun hubungannya dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan. Nah, ini sekilas yang akan kita bahas gambaran umumnya berkaitan dengan sistem manajemen perkreditan. Oke. Berikutnya, dalam sistem manajemen perkreditan di sini ada 5,
ya, kaitannya dengan sistem yang harus dilakukan oleh kreditur untuk memanage kredit yang dialokasikan dari bank kepada para nasabah, ya. Mulai dari analisa kredit, ini berhubungan dengan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien dalam rangka pengambilan keputusan kredit yang sehat. Di sini biasanya proses yang dimaksudkan untuk analisis atau menilai permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank apakah proyek pembiayaan yang akan diberikan itu feasible atau tidak. Setiap AO ya diharapkan dapat memiliki kemampuan melakukan analisa kredit atas setiap permohonan yang akan diproses sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar oleh nasabah. Kita tahu ya, dalam hal analisa kredit dikenal istilahnya dengan 5C, 7P, 3R ya, agar bank membuat suatu keputusan kredit yang baik dan benar. Atau ya istilahkan dengan make a good loan ya, sehingga dapat terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang tentunya juga dapat menyebabkan bad loan. Endingnya apa? Yaitu tingginya angka NPL ya. Yang kedua berhubungan dengan persetujuan kredit. Dalam hal ini keputusan dari pemutus kredit untuk menempatkan dana dan modal bank pada aktiva yang berisiko. Nah, berisiko di sini dalam artian kredit yang diberikan nantinya bisa berpotensi menjadi kredit bermasalah atau NPL, non-performing loan, sehingga kredit tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini berhubungan dengan riskan ya, kaitannya dengan persetujuan kredit. Ya. Kemudian dalam pemantauan debitur di sini sebagai bentuk rangkaian aktivitas untuk mengikuti progres ya perkembangan usaha nasabah dari mulai sejak kredit tersebut disalurkan sampai dengan lunas. Untuk analisisnya biasanya berhubungan dengan aspek teknis, aspek manajemen ataupun aspek keuangan, ya. Atau juga ada yang aspek kualitatif lainnya, ada aspek sosial ekonomi, ya, aspek lingkungan, ya. Banyak sekali dalam kaitannya dengan pemantauan debitur dalam rangka melihat progresnya sejauh mana, ya, sejauh mana si debitur itu mendapatkan tambahan keuntungan dari setelah bank memberikan atau menyuntikkan kredit. Kemudian kaitannya dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, di sini sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih memiliki prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan. Di sini ada beberapa tindakan penyelamatan kredit yang dapat dilakukan. Mulai dari kita tahu ya, ada restrukturisasi, ada rescheduling, ada reconditioning, ya. Di mana dalam hal ini untuk bentuk restrukturisasi kita tahu ya, misalnya penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan kredit, kemudian bisa juga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Nah, termasuk bisa kita contohkan di kondisi pandemik sekarang ini. Untuk beberapa sektor usaha yang memang memiliki pinjaman ke bank diberikan insentif tidak perlu full besarannya sesuai dengan pada saat sebelum pandemik ya, tapi ada kebijakan restrukturisasi ya untuk dapat menyelamatkan sektor usaha untuk tetap survive dalam menjalankan bisnisnya ya. Kemudian dalam kaitannya dengan pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit, di sini berkaitan dengan ketentuan atau peraturan yang ditetapkan untuk memberi petunjuk kepada pejabat kredit dalam melaksanakan aktivitas perkreditan. Nah, jadi ini berhubungan dengan manajemennya, ya, pengelolaan kebijakan dan prosedur kredit. Berikutnya, berkaitan dengan langkah proses analisis kredit, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi
ya kaitannya dengan siklus dalam analisis kredit, mulai dari pre-screening, pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya, sampai dengan 4 proses berikutnya, ya, yang tentunya ini menjadi bentuk dari proses analisa kredit. Pre-screening di sini memang setiap debitur itu harus melewati proses ini, fase ini. Ini disebut sebagai fase awal, ya. Di Indonesia biasanya pengecekan kolektibilitas dapat diakses secara rahasia oleh pegawai bank, ya, ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melalui yang disebut sebagai SLIK, ya. Apa itu SLIK? SLIK itu adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kita bisa melihat status kolektibilitas dalam dunia perbankan yang diklasifikasikan oleh bank sentral. Kita tahu, ya, mungkin di mata kuliah manajemen perkreditan sudah pernah dibahas, mulai dari tingkat kolektibilitas 1 lancar, ada kolektibilitas 2 dalam, ya, ini DPK, ya, dalam perhasian khusus. Kemudian ada kolektibilitas 3 kurang lancar, kolektibilitas 4 diragukan, sampai dengan kolektibilitas kelima macet. Ya, adapun biasanya, ya, kolektibilitas 1 sampai dengan 2 tergolong performing loan-nya, ya. Sedangkan untuk kolektibilitas 3 sampai kolektibilitas 5 tergolong NPL-nya, ya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, di chapter langkah proses yang kelima berhubungan dengan penilaian risiko. Mulai dari kita mengidentifikasi risiko, kemungkinan risiko yang akan perusahaan hadapi agar bisa mengelola risiko tersebut. Karena apa? Setiap bisnis memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Mulai dari identifikasi awal dan mendasar yang bisa dilakukan oleh manajer, ya, adalah dengan mengontrol kelancaran pasokan bahan baku, kemudian arus kas, integritas karyawan, hingga kemungkinan adanya bencana alam. Kita tahu, ya, kaitannya dengan risiko ada yang disebut sebagai risiko murni, ada yang disebut sebagai risiko spekulatif. Risiko murni itu misalnya kebakaran, kecelakaan, pilot, ya. Kalau risiko spekulatif biasanya contohnya yang menyebabkan kerugian, ya. Misalnya investasi saham di bursa efek, itu risiko spekulatif. Ada juga risiko khusus. Kalau risiko khusus misalnya seorang pengangguran, ya, ataupun pencuri. Ketika seseorang mencuri, risiko yang ditimbulkan hanya akan mempengaruhi individu tersebut. Ya, jadi untuk risiko khusus itu risiko yang sebab akibatnya hanya dipengaruhi oleh pribadi, biasanya lingkungan lokal, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Ada lagi yang disebut sebagai risiko fundamental, ya. Ini kebalikan dari risiko khusus. Risiko ini menimbulkan dampak yang luas yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kayak bencana alam, atau juga bisa karena kebijakan pemerintah, ya, ataupun sebagainya. Kemudian langkah yang keenam, analisis proyeksi keuangan. 7, evaluasi kebutuhan keuangan, sampai dengan menetapkan struktur fasilitas kredit. Ya, nah ini adalah proses dalam analisis kredit kaitannya dengan sistem perkreditan. Kemudian persetujuan kredit di sini adalah merupakan keputusan dari komite kredit untuk menempatkan dana dan modal pada aktiva yang berisiko. Biasanya dituangkan dalam PAK, penilaian angka kreditnya, ya. Di sini ada beberapa faktor untuk persetujuan kredit, mulai dari kita melihat dulu layak tidaknya usaha calon debitur, ya. Kemudian kalau misalnya sudah dilihat layak tidaknya, apakah telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. Langkah berikutnya tentunya juga harus melihat dari standar yang berlaku, apakah ada penyimpangan dari ketentuan limit kredit. Ya, kemudian berikutnya lagi telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya sampai dengan
diputus sesuai dengan kewenangan pemutusan kredit. Nah, ini kaitannya dengan persetujuan kredit. Intinya dalam kaitannya dengan persetujuan kredit, kita penuhi dulu secara kualitas, baru setelah kualitas sudah selesai, dinilai berapa tingkat prediksi kolektibilitasnya, prediksi angka kemacetan dan sebagainya, nanti di akhir muncul kuantitas. Ya, jadi diharapkan jangan dulu mengejar kuantitas hanya untuk mendapatkan mencapai target, kemudian kualitasnya misalnya di nomor akhir. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam persetujuan kredit. Berikutnya, dalam mekanisme persetujuan kredit, di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, mulai dari mekanisme persetujuan dan penolakan kredit. Ya, bisa kredit tersebut ditolak ataupun kredit tersebut disetujui. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan persetujuan komite kredit yang dituangkan dalam nota keputusan komite kredit yang dibuat oleh sekretaris komite kredit. Apa itu komite kredit? Biasanya kalau berhubungan dengan komite kredit itu komite operasional yang membantu direksi dalam evaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi. Ya, biasanya apa saja sih yang menjadi tugas komite kredit? Contohnya misalnya yang pertama, membuat keputusan dan penelaahan kredit baru. Artinya, setiap adanya pemohon baru perlu ditelaah dengan benar tentang kelayakan kreditnya sebelum diambil keputusan. Kemudian juga tugas komite kredit yang lainnya harus memastikan ya kelengkapan dokumen kredit. Artinya pengajuan kredit maupun syarat kelengkapan dokumennya mutlak untuk diserahkan. Kemudian juga tugas komite yang lainnya adalah persetujuan perpanjangan kredit. Jadi bagi kredit yang sudah berakhir masa pinjamannya dan debitur ternyata masih ingin memperpanjangnya, maka ini tugas komite kredit memberikan persetujuan atau tidak, ya. Yang keempat, untuk tugas komite kredit, misalnya karena ada perubahan kondisi ya atau syarat kredit, ya misalnya contohnya kondisi nasabahnya dengan situasi yang berkembang di luar menyebabkan nasabah mengalami kesulitan, apalagi kondisi pandemik sekarang ini misalnya, maka perlu diubah kondisi tersebut dengan syarat kredit, misalnya perubahan jangka waktu, penurunan bunga. Nah, persetujuan inilah yang memang diperlukan dari keputusan komite kredit. Nah ini yang ketiga, ini keputusan komite kredit yang diajukan kepada komite kredit ini ditandatangani memuat keputusan kredit berupa setuju atau tidak setuju. Endingnya pokoknya kita bisa membuat salah satu opsi dari pertimbangan ya para komite kredit, apakah layak untuk diberikan atau tidak layak. Kemudian jika misalnya komite kredit menyampaikan setuju, maka misalnya ini perubahan syarat atau syarat tambahan dicantumkan dalam NK3 yang merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota kredit disertai dengan alasan atau pertimbangan perubahan yang dimaksud. Jadi setuju ataupun tidak setuju harus ada alasan-alasan yang real, logis, sehingga dapat diterima oleh calon debitur. Pencantuman perubahan syarat atau syarat tambahan tidak boleh dilakukan di luar rapat komite kredit ataupun melalui sirkulasi. Jadi, kalaupun misalnya ada syarat tambahan, kalau misalnya secara komite kredit sudah diketok palu, kemudian ada tambahan berikutnya, itu tidak bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang keenam, keputusan komite kredit dituangkan dalam NK3 dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit sesuai dengan quorum pada kolom keputusan yang telah disediakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan komite kredit. Jadi, apabila semuanya setuju dan memenuhi quorum, silakan dapat ditandatangani. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak diperkenankan adanya catatan atau syarat tambahan setelah NK3 ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada catatan atau bentuk persyaratan lain di luar dari apa yang sudah disepakati dalam quorum. Nah, ini mekanisme dalam persetujuan kredit. Selanjutnya adalah pemantauan debitur.
Pemantauan debitur ini rangkaian aktivitas untuk memantau atau mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai dengan lunas. Ini arti pentingnya menilai sampai sejauh mana syarat kredit maupun kewajiban pembayaran lainnya telah dipenuhi debitur. Yang kedua, menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Yang ketiga, membantu bank mengambil langkah preventif yang diperlukan, serta memberikan rekomendasi kepada debitur dalam meningkatkan kinerja usaha dan keuangan. Nah, ini kaitannya dengan pemantauan debitur, ya, di mana untuk memantau progres ya usaha debitur itu sendiri dari mulai sejak debitur diberikan kredit sampai dengan lunas, ya, si kreditur atau pihak bank tentunya harus sensitif dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kondisi debitur itu sendiri. Mulai dari aktivitasnya, ya, kemudian perubahan dari kapasitas produksinya, kemudian sampai dengan profitabilitasnya, ya. Ini soalnya mempengaruhi kolektibilitas, mempengaruhi ability, kemampuan debitur itu sendiri dalam membayar tagihannya sampai dengan jatuh tempo. Kemudian, nah, ini adalah ikhtisar cakupan pemantauan debitur. Ya, bisa dilihat di sini lingkup atau siklusnya, ya. Jadi masing-masing siklus ini memiliki keterhubungan, keterkaitan, ya. Nah, untuk aspek pemantauan debitur ini biasanya difokuskan pada seluruh aspek, mulai dari aspek first way out dan yang kedua adalah second way out atau agunan. Ya, mulai dari penggunaan kreditnya, riwayat pembayaran dari masa-masa sebelumnya jika memang pernah melakukan kredit, ya. Kemudian juga hasil prestasi keuangannya, sejauh mana si debitur mendapatkan keuntungan dari setelah bank memberikan pinjaman kepada debitur tersebut. Ya. Kemudian juga bisa dilihat dari sumber informasi lainnya, mulai dari rekening koran pinjaman dan gironya, daftar registrasi fasilitas kredit, laporan kunjungan setempat dan informasi dari agunan, kemudian call memo, laporan keuangan, perjanjian kredit, rasio keuangan, kemudian industri risk rating, sampai dengan informasi berkaitan dengan SID, ya, sistem informasi debiturnya. Nah, kemudian kaitannya dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang kita istilahkan dengan restrukturisasi kredit, yang mungkin Anda sering mendengar waktu pandemik sekarang ini banyak bank-bank yang memberikan restrukturisasi. Ya, ini bentuk dari upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Ya, untuk penyelesaian kreditnya di sini sebagai upaya untuk meminimalkan kerugian bank. Lebih lanjut apabila upaya penyelamatan dengan penerusan hubungan tidak berhasil. Ini sebagai bentuk arti penting, ya. Ini untuk menilai progres aktivitas usaha debitur dalam penyelamatan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kewajiban kepada banknya, ya. Kemudian dapat menyusun beberapa pilihan strategi dan menetapkan strategi penyelamatan atau penyelesaian sampai dengan dapat membantu bank dalam pelaksanaan pemantauan usaha untuk penyelesaian kredit. Nah, ini salah satu cara trik strategi bank untuk dapat menyelamatkan kredit dan juga dapat menyelesaikan kredit sampai dengan debitur dapat membayarnya tepat waktu. Berikutnya, kaitannya dengan ini masih dengan penyelamatan dan restrukturisasi. Ya, untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat mulai dari identifikasi masalah, ya, diagnosis masalah, menyusun prognesa, ya, kemudian menetapkan sasaran, merumuskan strategi sampai dengan membuat action plan. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan peraturan BI tahun 2012, ya, terkait restrukturisasi
dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kreditnya. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Nah, ini untuk yang berikutnya, restrukturisasi dilarang dilakukan dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit atau peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset, ya, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Nah, jadi kaitannya dengan restrukturisasi kredit, banyak tahapan-tahapan yang perlu diikuti, mulai dari problem identity sampai dengan action plan. Ya, seperti halnya kondisi pandemik sekarang ini berkaitan dengan restrukturisasi, banyak sektor-sektor usaha yang mengalami penurunan sehingga perlu adanya restrukturisasi kredit oleh bank, ya, yang tidak memberatkan debitur. Bagaimana caranya? Dan munculnya restrukturisasi itu sudah pasti, ya, mulai dari identifikasi masalah sampai dengan action plan dipenuhi sebelum dikeluarkan restrukturisasi kebijakan masa pandemik, ya. Oke, berikutnya masih hubungannya dengan restrukturisasi. Di sini bahwa dalam hal pejabat kredit terafiliasi dalam proses pemberian kredit sebelumnya dan untuk menjaga objektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit, pengambilan keputusan kredit yang distrukturisasi dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari kewenangan direktur sektor ke atas sampai dengan kewenangan di bawah direktur sektor. Nah, ini Anda bisa baca saja kaitannya dengan keputusan kredit yang direstrukturisasi. Kemudian kaitannya dengan hapus buku, ya. Hapus buku kredit di sini berdasarkan pada aturan BI nomor 14, ya, tahun 2012 berkaitan dengan penilaian kualitas aset bank umum. Kita tahu bahwa hapus buku kredit itu adalah tindakan administratif penghapusan pembukuan kredit dari catatan on balance sheet yang dilakukan bank atas kredit macet yang sulit untuk ditagih atau untuk sementara tidak dapat ditagih. Hapus buku tidak mengakibatkan dihapusnya atau ditiadakannya hak bank untuk melakukan penagihan kepada debitur. Karena bisa saja, ya, sewaktu-waktu bank dapat menagih kredit yang telah dihapuskan tersebut. Biasanya hapus buku ini sifatnya rahasia, ya, tidak boleh diberitahukan kepada debitur ataupun pihak luar, ya. Dan untuk hapus buku kredit dilakukan terhadap seluruh dari kredit atau kewajiban debitur, bisa berupa utang pokoknya, bunganya, atau bahkan biaya denda dan ongkos-ongkos dihapuskan sampai dengan si debitur akan mampu kembali melakukan kewajibannya untuk pembayaran pinjaman. Nah, ini hapus buku memang karena memang sifatnya rahasia, jadi jarang dipublish. Yang pada akhirnya kaitannya dengan hapus buku sebetulnya istilah untuk ini diatur oleh aturan BI, ya. Namun di sini kita tetap harus mengetahui secara teoritis hapus buku itu ada, tapi tidak berarti dihapuskan kreditnya. Sewaktu-waktu bisa ditagih kembali apabila si debitur mulai mendapatkan istilahnya profit, tambahan keuntungan setelah kondisi debitur misalnya mengalami pailit. Namun setelah berangsur-angsur beberapa lama bertahan, misalnya si debitur kembali dapat berprogres, nah itu baru si bank dapat menagih sewaktu-waktu karena debitur sudah mulai bangkit kembali usahanya. Oke. Nah, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk hapus buku kredit. Kita bisa melihat ternyata diberikan untuk yang memiliki kolektibilitas golongan 5, telah terbentuk cadangan kerugian penurunan nilai, kemudian telah menerima ganti rugi klaim asuransi kredit, debitur telah dipailitkan berdasarkan keputusan pengadilan ataupun karena bencana alam. Kemudian yang ketiga, hanya dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali kredit. Kemudian yang keempat,
Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan, berbagai upaya untuk memperoleh kembali kredit atau pinjaman yang diberikan. Dan juga harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai kredit atau pinjaman yang telah dihapus bukukan. Nah, ini beberapa poin-poin yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan hapus buku kredit. Nah, ini untuk kebijakan perkreditan, ini mungkin beberapa kali disampaikan juga di materi mata kuliah manajemen perkreditan. Sudah pasti kaitannya dengan kebijakan perkreditan harus memenuhi syarat umum ataupun syarat khusus. Ya, kita tahu ya, untuk syarat umum biasanya meliputi identitas awal, mulai dari isi formulir aplikasi, fotokopi identitas diri baik KTP, SIM ataupun paspor, kemudian fotokopi misalnya akta nikah, kartu keluarga, fotokopi tabungan beberapa bulan terakhir, ya, termasuk syarat khususnya. Misalnya syarat khusus di sini persyaratan menuntut pekerjaan kaitannya dengan profesi, ya. Misalnya apakah dia itu kalau misalnya pegawai atau karyawan swasta, kartu pegawainya misalnya bagaimana, slip gajinya bagaimana. Kalau misalnya pegawai negeri misalnya SK PNS atau CPNS-nya seperti apa, ya. Kemudian untuk wirausaha atau misalnya untuk yang pemilik usaha, mulai dari fotokopi rekening gironya, rekening korannya, kemudian data keuangannya, baik laporan keuangan neraca ataupun laba ruginya, catatan penjualan ataupun pembelian harian, ya, dan sebagainya. Dan ini menjadi bentuk dari kebijakan perkreditan. Setelah diminta syarat umum ataupun syarat khusus, ya, Anda bisa melihat di sini ada kurang lebih 10 yang perlu dianalisis kaitannya dengan kebijakan perkreditan. Untuk persyaratan umum tadi sudah disampaikan, ya, berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit baru, kemudian melampirkan legalitas, NPWP, kemudian pelunasan PBB, kemudian hubungan dengan bank, ya, termasuk pengalaman usaha, dan sampai dengan persyaratan bentuk badan usaha debitur. Apakah memang bentuknya itu perseorangan, CV, firma, ataupun PT. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya yang dapat disampaikan berkaitan dengan sistem manajemen perkreditan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.